Orang kaya tuh nggak bikin bisnis, mereka bikin struktur. Kalau kamu lihat orang kaya nih ya, punya satu brand, padahal tuh mereka tuh sebenarnya punya 50 brand di balik bisnis mereka. Mereka bukan cuma punya bisnis, mereka punya rumah besar yang isinya bisnis-bisnis itu namanya holding company. Apa itu holding company? Nah, coba bayangin kamu punya sebuah rumah besar, tapi isi rumahnya tuh bukan keluarga kamu ya, tapi isinya tuh bisnis-bisnis kamu. Ada toko baju lah, ada kontrakan, ada software, ada channel YouTube, bahkan ada restoran. Nah, semua bisnis itu kamu taruh di dalam rumah besar. Nah, rumah besar itulah yang disebut holding company. Holding itu dia nggak jualan apa-apa, tapi dia yang pegang kendali atas semuanya itu. Pertanyaannya nih ya, kenapa orang kaya suka holding company? Yang pertama, itu aman. Kalau bisnis kamu satu gagal, fuck up dah. Satu bisnis kamu bangkrut, bisnis lain tetap aman karena nggak dicampur. Kayak rumah punya banyak kamar, jadi cuma satu kamar dong yang kebakaran, yang lainnya masih aman. Terus yang kedua, pajak jadi lebih rapi karena semua yang diputer itu dalam satu struktur. Bayar pajaknya tuh bisa lebih hemat dan nggak ketumpuk-tumpuk. Bisa lah tuh kalau pajak konsultan pinter tuh ngatur yang kayak gitu tuh. Terus yang ketiga, warisan. Jadi gampang banget kalau udah kaya banget lu mau kasih warisan ke anak lu ya, lu nggak usah kasih satu-satu bisnis, lu kasih aja satu holding company selesai. Yang keempat yang paling enak itu kan di ngomongin tetangga. Jadi kalau misalnya kamu jual bisnis kamu, itu kamu nggak kelihatan sama sekali ngejual bisnis itu. Contoh misalnya kamu butuh duit, tinggal jual aja sebagian dari kamar yang kamu punya. Misalnya kayak saham gitu 20% untuk bisnis ini, tapi tetap itu milik kamu dan publik nggak tahu apa-apa. Yang kelima enaknya itu kalau kita jadi orang yang low profile, mereka nggak tahu kita taruh nama di sana sini tuh nggak kelihatan. Asetnya tuh di atas nama perusahaan lain atau orang lain, namanya nomine. Jadi kamu ya masih tetap kelihatan biasa-biasa aja, masih tetap kelihatan miskin, tapi padahal miliuner gitu loh. Ini mungkin jadi pertanyaan kalian yang punya banyak bisnis, cara bangun holding company seperti apa? Langkah pertama gampang, bikin rumah gedenya dulu. Bisa bikin PT kalau di Indonesia atau LLC kalau mau internasional. Nah, terus yang langkah kedua bikin kamar-kamarnya nih. Ini bisnis-bisnisnya nih terpisah-pisah, jangan dicampur-campur. Bikin PTA untuk toko, bikin PTB untuk properti, bikin PTC untuk restoran, dan seterusnya. Jadi jangan dicampur, bikin pisah-pisah. Langkah ketiga, semuanya di bawah kendali rumah besar nih ya. Jadi holding company itu punya semua saham di anak-anak bisnis itu. Contoh misalnya holding company-nya namanya PT Riki Irawan. Nah, PTA ini dia ada saham si PT Riki Irawan ini. PTB ini juga ada saham si PT Riki Irawan ini. Lebih kurang gitu. Terus yang keempat, kalau bisa pakai nomine. Jadi bukan pakai nama kamu yang tercatat di dokumen. Lebih aman dan lebih tenang. Jadi kalau ada apa-apa, yang dicari bukan lu, yang dicari orang lain. Langkah 5, kalau mau jual, tinggal jual bagian rumahnya. Gak perlu ribet jual brand satu-satu. Tinggal jual aja nih, ini gue mau jual yang kamar ini atau yang kamar itu. Contoh nyatanya ada nggak? Ya ada banget ya, kayak Jeff Bezos. Namanya nggak kelihatan di setengah aset dia. Kamu coba cek aja tuh kalau bisa cek di internet. Elon Musk punya banyak trust and shell company. Terus yang terakhir ada Warren Buffett. Kamu tahu nggak Berkshire Hathaway? Nah itu holding, dia nggak jualan, tapi perusahaan dia pegang ratusan bisnis gede. Jadi orang-orang ini nggak pegang satu brand, mereka pegang struktur. Nah, struktur itu yang bikin mereka super kaya, super aman, tapi nggak kelihatan. Jadi kalau lo pada masih bikin bisnis pakai nama pribadi, ya udahlah, lu mainnya masih di permukaan. Mulai sekarang pikirin cara main seperti orang kaya, pakai struktur, bukan cuma jualan, karena yang bisa bertahan itu yang ngerti cara sembunyiin kekuatan kalian. Kalau kamu sudah punya PT apa aja, bahas di kolom komentar, sama subscribe jangan lupa. Thank you.